Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Laila. Materi yang akan saya presentasikan yaitu tentang basis asosiasi. Di sini terdapat asosiasi sebab dan akibat. Konsep upaya dan capaian menyatakan bahwa biaya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan capaian berupa pendapatan, yang berarti terdapat hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Hubungan biaya dan pendapatan tidak selalu bersifat fisis atau hubungan satu lawan satu. Hubungan biaya dan pendapatan merupakan hubungan agregat, di mana antara berbagai faktor biaya sebagai kesatuan dan berbagai faktor pendapatan sebagai kesatuan yang lain. Jadi, hubungan biaya dan pendapatan bersifat ekonomik, bukannya fisis. Walaupun demikian, hubungan sebab akibat mempunyai validitas karena pengamatan terdapat operasi perusahaan pada umumnya menunjukkan bahwa pendapatan tidak akan terjadi tanpa penyerahan barang atau jasa. Jadi, tidak ada hasil tanpa upaya, tidak ada biaya tanpa ada pendapatan. Beberapa masalah akan dibahas di bawah ini. Yang pertama, tentang identifikasi kos produk. Yang kedua, produk usang atau musiman. Yang ketiga, barang rusak. Yang keempat, identifikasi kos non-produk. Yang kelima, biaya antisipan. Yang pertama, kita akan membahas tentang identifikasi kos produk. Karena produk terjual merupakan takaran penandingan, maka kos produk akan dipecah menjadi dua, yaitu kos produk yang telah terjual dan kos produk yang belum terjual dan masih menjadi aset perusahaan, di mana kos yang telah terjual akan langsung dibebankan sebagai biaya. Kos sediaan baru dibebankan sebagai biaya kalau produk benar-benar sudah terjual. Namun masalahnya, tidak semua kos dapat dengan mudah dikaitkan dengan unit produk. Demikian juga, tidak semua unsur kos produksi dapat secara langsung dikaitkan dengan unit fisis produk atau dengan suatu angkatan produksi. Secara teoritis dan praktis, kalau hubungan sebab akibat harus dipertahankan, hanya kos variabel lah yang sebenarnya dapat dengan mudah diidentifikasi dengan produk. Karena besarnya kos variabel sangat ditentukan oleh volume produksi, di mana kos variabel meliputi kos produksi dan kos non-produksi. Dengan mempertahankan hubungan sebab akibat secara penuh, salah satu alternatif pemecahan masalah penandingan yang tepat adalah sediaan barang dan kos barang terjual hanya memuat kos variabel. Sementara itu, kos tetap dipecah secara proporsional sesuai dengan perbandingan sediaan dan kos barang terjual. Yang kedua, yaitu produk usang atau musiman. Persoalannya adalah, apakah kos produk musiman yang tidak terjual merupakan sebab atau bukan? Seorang peneliti mengatakan bahwa penandingan harus didasarkan pada kelayakan ekonomik. Dalam keadaan yang khusus, sebagian kos sediaan barang yang tidak terjual dalam suatu periode secara logis dapat dijadikan komponen barang terjual. Sebagai contoh, sebuah toko menjual cukup banyak baju muslim yang diperuntukkan sebagai keperluan Idul Fitri. Namun ternyata pakaian tersebut tidak semua terjual, sehingga terpaksa pakaian tersebut harus dijual secara diskon atau obral, di mana hal tersebut masih masuk ke dalam produk pakaian yang terjual. Namun tentu saja hal tersebut harus diasumsikan bahwa volume penjualan yang terjadi tidak mungkin akan dicapai tanpa mengadakan sediaan dengan variasi yang cukup banyak. Dengan kata lain, sediaan akhir yang terjual sebenarnya merupakan upaya atau sebab untuk mendatangkan penjualan yang dicapai pada musim tertentu. Sehingga, tidak selayaknya kos sediaan yang terjual diperlakukan sebagai rugi. Untuk yang selanjutnya, yaitu barang rusak. Barang rusak hampir sama permasalahannya dengan produk usang atau musiman.
Apakah kos produk rusak dapat dianggap sebagai upaya atau sebab untuk menimbulkan pendapatan? Bila kerusakan produk merupakan hal yang normal atau bahkan merupakan prasyarat untuk menghasilkan barang dengan kualitas baik, kos barang yang rusak dapat dianggap sebagai upaya menghasilkan pendapatan. Namun, jika kerusakan membuat penurunan mutu atau kualitas suatu barang, itu merupakan karakteristik normal kegiatan operasi perusahaan, maka jumlah rupiah yang mengukur kos kerusakan atau penurunan mutu dapat diperlakukan sebagai unsur kos produksi yang akhirnya menjadi biaya. Sebaliknya, jika kerusakan atau cacatnya produk merupakan hal yang tidak bisa terjadi, bisa karena kelalaian atau musibah, maka jumlah rupiah tersebut dapat dikatakan sebagai rugi. Yang keempat yaitu identifikasi kos non-produk. Persoalan yang terjadi dalam identifikasi kos non-produk adalah perlu adanya alokasi agar dapat dicapai penandingan yang tepat antara biaya dan pendapatan yang dihasilkan. Walaupun secara teknik hal ini mungkin untuk dilakukan, namun dalam akuntansi menganggap bahwa kos non-produksi tidak menyebabkan pendapatan karena sulit secara teknis untuk menelusuri hubungan sebab akibat tersebut. Dengan kata lain, sulit untuk mengatakan bahwa bagian dari kos non-produksi ditunda pembebanannya akan menghasilkan pendapatan di masa yang akan datang. Yang kelima adalah biaya antisipan. Biaya antisipan sendiri merupakan biaya yang dianggap menyebabkan timbulnya pendapatan tetapi baru terjadi setelah pendapatan diakui. Contohnya, kos yang berkaitan dengan kegiatan purna jurnal seperti jaminan penjualan, jaminan reparasi gratis, dan pengumpulan piutang. Bila penandingan sebab akibat dipertahankan, maka kos semacam itu harus diantisipasi dan diakui pada periode terjadinya penjualan meskipun kos belum terjadi. Untuk yang selanjutnya adalah alokasi sistematik dan rasional. Alokasi sistematik dan rasional merupakan proses penandingan dengan periode sebagai penakar pendapatan dan biaya. Proses ini sering disebut dengan penandingan periode atau period matching. Dasar penandingan ini sebenarnya merupakan alternatif dasar sebab akibat karena tidak selalu mudah mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara pendapatan dan biaya. Walaupun demikian, dalam banyak hal penandingan ini mendekati penandingan sebab akibat. Karena untuk beberapa jenis kos memang sangat erat kaitannya dengan waktu, seperti depresiasi, bunga, sewa, asuransi, dan semacamnya. Keberatan dalam penandingan ini adalah bahwa proses alokasi menimbulkan banyak metode alokasi. Oleh karena itu, kesulitan dalam menentukan pola penggunaan atau konsumsi manfaat ekonomik yang sebenarnya. Metode ini tidak sejalan dengan metode penyerapan tersebut. Namun, terdapat beberapa asumsi akuntansi yang menyelaraskan pola penyerapan kos yang kira-kira mendekati pola pemanfaatan potensi jasa, sehingga konsep penandingan yang tepat dapat dicapai. Contoh dari masalah ini adalah depresiasi aset tetap. Untuk yang selanjutnya yaitu kriteria penangguhan. Dari kriteria yang di atas, apabila kos jasa memenuhi kriteria tersebut, pada umumnya kos dapat dibebankan langsung pada periode terjadinya kecuali untuk sediaan barang dan biaya prabayaran. Dari apa yang diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa kos non-operasi yang berulang terjadi cukup beralasan untuk langsung dibebankan daripada ditunda. Untuk yang selanjutnya adalah kos bergabung atau bersama. Kos gabung biasanya berkaitan dengan produk utama dan samping. Bila laba untuk tiap produk utama dan samping harus dilaporkan terpisah, alokasi harus jelas dilakukan untuk menentukan masing-masing jenis produk. Bila alokasi ini dilakukan, maka terjadilah apa yang disebut dengan departementalisasi atau imputasi pendapatan. Walaupun secara teoritis lemah,
imputasi pendapatan masih lebih valid dibanding memperlakukan pendapatan samping sebagai pengurang kos total. Hal ini tidak dapat diterima karena menandingkan kos dan pendapatan tidak berarti mengkompensasi, kecuali karena alasan kepraktisan. Imputasi pendapatan dapat diterima untuk kepentingan manajerial, tetapi kurang didukung untuk pelaporan keuangan eksternal. Kalau memang departementalisasi pendapatan atas dasar jenis produk harus dilakukan, maka dasar alokasi kos bergabung yang paling masuk akal adalah harga pasar relatif produk yang bersangkutan. Dengan kata lain, kos bergabung dialokasi ke beberapa produk berdasarkan perbandingan harga pasar yang berlaku untuk beberapa produk tersebut. Dengan cara ini, berarti tidak ada prioritas kos. Untuk yang selanjutnya, yaitu alokasi bukan sarana pemerataan laba. Dengan metode ini, cost overhead dibebankan ke produk atas dasar tarif taksiran untuk suatu periode. Tujuannya adalah agar kos produksi untuk periode interim atau bulanan menggambarkan kos yang tepat dibanding kos aktual periode tersebut. Hal ini dilakukan mengingat pos-pos overhead tidak terjadi secara merata sepanjang tahun. Misalnya, penentuan harga untuk order khusus yang datang pada bulan Juli harus memperhitungkan kos pemeliharaan yang dibayar pada bulan Mei dan depresiasi yang baru dicatat akhir tahun. Bila didasarkan atas kos aktual, maka harga yang ditawarkan dapat menjadi terlalu rendah. Untuk yang selanjutnya adalah pendekatan non-alokasi. Thomas mengatakan bahwa alokasi dapat dipertahankan bila 3 karakteristik berikut dapat dipenuhi, yaitu ketertambahan, 2. Ketakraguan, yang ketiga keterpertahankan. Hanya karakteristik pertama dan kedua dipenuhi oleh alokasi dalam akuntansi. Alokasi mengalami masalah dalam karakteristik ketiga. Thomas mengatakan bahwa hampir seluruh alokasi dalam akuntansi bersifat tak terjelaskan. Lebih tegasnya, para akuntan tidak dapat membuktikan bahwa alokasi memberi informasi yang bermanfaat. Sementara itu, tidak ada bukti yang membantah bahwa informasi hasil alokasi tersebut tidak bermanfaat. Alokasi merupakan usaha akuntansi untuk mengasosiasi biaya dan pendapatan secara layak bila tidak terdapat basis untuk mengasosiasi secara langsung atas dasar sebab akibat. Akuntansi harus menciptakan metode untuk merepresentasi pola penyerapan kos yang mendekati penyerapan sebab akibat. Bila metode alokasi didasarkan pada penyerapan yang mempertimbangkan dan pola tersebut secara intuisif dan normatif masuk akal atau mempunyai kelayakan ekonomik, maka alokasi dapat dikatakan rasional. Justru, tersedianya beberapa metode akan memberikan keleluasaan kepada manajemen untuk memilih metode yang paling menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pembebanan arbiter. Penandingan arbiter tidak selalu berkaitan dengan pengakuan rugi. Kos suatu potensi jasa akan segera diakui sebagai biaya atau rugi kalau terbukti bahwa manfaat ekonomiknya menjadi lenyap atau berkurang. Perbedaan pengakuan berkurangnya manfaat sebagai biaya atau rugi terletak pada penyebab atau kelayakan ekonomik. Dalam hal biaya, berkurangnya manfaat ekonomik disebabkan pada umumnya oleh pemakaian atau pemanfaatan potensi jasa dalam rangka menghasilkan pendapatan. Dalam hal rugi, berkurangnya manfaat disebabkan oleh hal-hal yang periferal dan insidental terhadap proses memperoleh pendapatan. Untuk yang selanjutnya yaitu penandingan dan pos-pos biaya. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penakar yang paling ideal adalah unit produk, karena pendapatan diciptakan dengan menyerahkan produk. Oleh karena itu, idealnya tiap unit produk menyerap semua jenis kos operasi.
Akan tetapi, karena tidak mudahnya untuk menghubungkan secara layak kos kegiatan non-produksi ke produk penakar, yang umum dipakai adalah periode. Untuk yang selanjutnya adalah sediaan. Secara umum, masalah teoritis sediaan berkaitan dengan pengukuran kos barang terjual dalam rangka penandingan dengan pendapatan dan masalah penilaian. Di sini terdapat metode asosiasi. Metode asosiasi menjadi basis untuk menentukan unit fisik terjual dan kos yang melekat dengan jumlah rupiah penjualan. Dengan demikian, metode asosiasi ini dapat pula diartikan sebagai asumsi aliran kos dalam mengikuti aliran fisis barang. Asumsi ini diperlukan karena pada umumnya barang atau produk tidak tersedia sekaligus untuk satu periode. Metode asosiasi atau asumsi aliran kos yang terkenal adalah 1. Identifikasi khusus, yang kedua, masuk pertama keluar pertama, yang ketiga, rata-rata berbobot, yang keempat, sediaan normal atau minimal, yang kelima, masuk terakhir keluar pertama. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang identifikasi khusus. Kalau tujuan asosiasi adalah penandingan yang tepat antara pendapatan tertentu dan kos tertentu, maka metode ini adalah yang paling ideal. Bila sistem akuntansi memungkinkan, metode ini sangat dianjurkan penerapannya. Untuk jenis barang mahal dan perputarannya rendah, metode ini sangat cocok sekali untuk tujuan pengendalian ini. Untuk metode yang kedua yaitu metode masuk pertama keluar pertama. Metode ini berasumsi bahwa faktor kos mengalir melalui perusahaan secara berurutan seperti antrian. Dalam banyak kasus, aliran fisis faktor jasa yang sesungguhnya memang harus mengalir seperti ini, terutama kalau bahan, barang, atau produk harus segera digunakan karena khawatir akan mudah rusak atau usang karena waktu. Metode ini sangat logis dalam merefleksi asosiasi sebab akibat karena sangat sederhana dan jelas untuk memecah kos ke dalam dua komponen, yaitu sediaan dan barang terjual, di mana atas dasar kos yang benar-benar melekat dalam kedua komponen tersebut. Untuk metode yang ketiga, yaitu rata-rata berbobot. Metode ini menganggap bahwa dalam proses produksi terjadi peleburan faktor produksi yang sama selama satu periode menjadi satu massa yang homogenus. Artinya, bahan baku tertentu yang dibeli berkali-kali atau produk yang dihasilkan dari beberapa angkatan produk dalam suatu periode dianggap sebagai satu kesatuan massa. Yang menjadi bobot pemerataan adalah banyaknya unit dalam tiap angkatan pembelian atau produksi. Metode ini bersifat netral dalam hubungannya dengan penentuan laba. Kos yang melekat pada sediaan maupun barang terjual memuat semua kos untuk tiap angkatan pembelian atau produksi. Metode ini memang tidak menggambarkan aliran fisis yang senyatanya, tetapi hal ini tidak merupakan kelemahan konsep yang serius. Metode ini biasanya digunakan untuk perusahaan kalau menggunakan sistem sediaan fisis. Untuk yang keempat, yaitu sediaan normal. Metode ini sering disebut dengan metode sediaan permanen. Dengan metode ini, dianggap perusahaan melakukan investasi permanen dalam sediaan. Tujuannya adalah penandingan pendapatan sekarang dengan kos sekarang, sekaligus meniadakan kebutuhan pelaporan untung atau rugi, menahan sediaan atau fluktuasi harga. Metode ini menyajikan sediaan di neraca dengan harga satuan yang cukup pasti. Biasanya, harga satuan yang ditentukan untuk sediaan minimal cukup rendah, karena pendapatan sekarang ditandingkan dengan kos sekarang, laba yang diperoleh tidak mengandung untung atau rugi, akibat menahan sediaan. Metode terakhir yaitu metode masuk terakhir keluar pertama.
Metode ini berasumsi bahwa sediaan merupakan aset tetap yang tidak berkaitan dengan aliran kos. Dengan demikian, begitu sejumlah sediaan tertentu telah tertimbun, maka aliran faktor kos berikutnya dianggap hanya melewati timbunan tersebut dan langsung melekat pada penjualan. Metode ini memang tidak bertujuan untuk menyamai aliran fisis barang, tetapi untuk menandingkan pendapatan sekarang dengan kos sekarang. Seperti juga metode sediaan normal. Metode ini akan menghasilkan laba operasi yang bebas dari untung atau rugi akibat fluktuasi harga. Asumsi metode ini adalah bahwa perusahaan perlu mempertahankan investasi dalam sediaan selama umur perusahaan tersebut. Siklus transaksi dianggap dimulai dari sediaan kembali ke sediaan lagi dan bukannya dari kas kembali ke kas lagi. Oleh karena itu, laba baru dapat ditentukan setelah sediaan permanen dipertahankan atau terisi kembali. Untuk yang selanjutnya yaitu implikasi metode asosiasi terhadap laba. Dalam bidang usaha tertentu yang volume penjualan dan bahan bakunya berfluktuasi cukup besar antar periode, maka metode MTKP atau LIFO mendapat dukungan yang kuat sebagai salah satu cara untuk menstabilkan laba periodik sampai tingkat tertentu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.